وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إخسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Ketua DKM, para pengurus masjid, para asatid, dewan guru, teruntuk wal hadir Kiai Haji Ustaz Encai Burhan mata'anallahu fi tuli hayatih. Kita doakan Ketua DKM dan pengurus masjid, kita doakan guru kita Pak Kiai Haji Ustaz Encai Burhan
sama-sama semuanya mendapat perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap kita mau pengajian selalu kita bareng-bareng baca sholawat? Jadi ada kisah yang memerankan film. Karena di film kan Rabi'atul Adawiyah ya. Yang memerankan sebagai Rabi'atul Adawiyah, perlu diketahui itu peran aslinya bukan wanita soleha. Dia itu artis Mesir. Syutingnya di 2 negara, di Irak dan di Mesir. Dia itu wanita glamor yang memerankan Rabi'atul Adawiyah. Artisnya ya bukan artis yang solehnya. Tapi kata sutradara, selama syuting kurang lebih ada 2 bulan, ada 3 bulan lebih. Selama kamu jadi peran Rabi'atul Adawiyah, kamu harus baca sholawat. Karena kata sutradara, Rabi'atul Adawiyah itu setiap hari baca sholawatnya 25.000 kali. Dan setiap hari hatam Quran. Setiap malam 1.000 rakaat sholat sunat mutlak. Kamu harus, walaupun kamu nggak bisa kayak gitu, tapi kamu baca sholawat aja kata. Ternyata selama syuting beliau si pemerannya itu bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ya bermimpi. Akhirnya pagi harinya mengadukan mimpinya itu kejadian kepada Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Mesir. Maka kata Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, wahai fulan, kata perempuan itu, saya kan baca sholawat pura-pura aja. Disuruh sutradara. Seakan-akan Rabi'atul Adawiyah, seakan-akan. Kata Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, walaupun kamu pura-pura baca sholawat, tetap sholawat itu nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala, nyampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tobat menjadi wanita yang soleha. Subhanallah. Peran. Jadi kayak dulu pemeran Hamzah siapa? Anthony Quinn atau Hollywood itu, orang non muslim. Tapi setelah memerankan Hamzah masuk Islam. Campuran itu. Subhanallah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu keutamaan orang saleh bapak-bapak di dalam kitab Dalil Khairat, walaupun lagi mabuk ya. Ini mungkin sudah disampaikan atau jarang. Walaupun lagi maksiat, dia baca sholawat nyampe. Coba, lagi maksiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyampe. Itu kelebihan sholat. Enggak punya wudu, nyampe. Itu kelebihan sholawat terhadap baginda Rasulullah. Kenapa? Itu wiridan spesial. Saking itu Rasul yang minta kepada Allah. Ya Rabb, walaupun keadaan umatku bagaimanapun sedang maksiat, jika mereka lidahnya sempat membacakan sholawat, ya Allah terima ya Allah. Itu permintaan khusus daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau yang lain enggak lah, baca Quran enggak. Harus wudu, harus bersih dulu. Nah itu kelebihan orang yang membaca sholawat. Makanya insya Allah para hadirin, kalau kita sering membaca sholawat, insya Allah hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahadus bin imah waktu di Masjid Nabawi, Al-Fakir ini hatam sampai 6 kali Dalil Khairat. Kumpulan 300 sholawat, 6 kali hatam. Cuman ini apa rahasianya? Itu ketinggalan dalailnya. Di bis di Jeddah. Tapi ternyata rahasianya apa? Ternyata rahasianya ada rahasianya. Itu dalail itu kan ada 2. Oh mungkin yang harus digunakan yang satu ini. Ya, jadi yang ini jarang dibaca, yang satu suka dibaca. Tapi berarti rahasia daripada Allah. Yang ini memang harus dibaca. Itu jadi ada 2 dalailnya, yang satu hilang, yang satu masih ada. Itu rahasianya mungkin ya. Baik. Pokoknya baca sholawat. Jangan berhenti-berhenti kita baca sholawat. Yang selanjutnya, insya Allah judulnya, temanya adalah Ar-Rabi'atu fil imamati wal qudwah. Bagaimana imam mengimaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda Rasul itu selama menjadi imam pernah tergantikan? Bapak-bapak mungkin sering dengar baginda Rasul itu pas menjelang wafat baru diimami oleh Abu Bakar. Enggak. Ada di sini bahasannya.
hadis pakli daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri. Baginda Rasul itu pernah agak kesiangan. Agak kesiangan pada waktu sholat subuh. Wa kanu fis safar, pada waktu itu baginda Rasul ada dalam perjalanan. Wa innama ta'akhkhara lithaharah, baginda Rasul itu pernah masbuk sholat, ketika itu memang agak lama waktu istinja dan berwudu. Apa yang terjadi? Falam yang tadir wa qadima Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf enggak disuruh oleh baginda Rasul. Abdurrahman punya ijtihad sendiri. Abdurrahman punya usul tersendiri. Ini kalau nunggu terus, ini kesiangan, ini sholat subuh. Ini kalau nunggu baginda Rasul ditandas, ini bisa mepet waktu. Akhirnya fasalla bihim hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu sendiri aja, enggak disuruh. Pernah kejadian 2 kali. Dua-duanya sama Abdurrahman bin Auf. Bukan perang Tabuk ya, tapi di perjalanan, mungkin habis dari mana. Langsung nyelonong aja Abdurrahman bin Auf, ini pertambukan Abu Bakar. Abdurrahman langsung jadi imam. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu sholat subuh baginda Rasul pernah tertinggal 1 rakaat. Waktu sholat zuhur, waktu sholat maghrib, baginda Rasul pun pernah tertinggal 1 rakaat. Pas beres sholat, ini sholat subuh udah agak siang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul berbicara kepada Abdurrahman bin Auf, qad ahsantum hakada faf'alu. Yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau lakukan itu baik buat kalian semua. Maka kalau ada kayak gini lagi, jika aku terlambat, maka udah aja kamu yang jadi imamnya. Lakukan seperti ini. Subhanallah, itu tidak egois. Coba kalau di kampung-kampung enggak sopan, enggak nungguin. Itu enggak. Baginda Rasulullah SAW pernah tertinggal 1 rakaat sholat maghrib, pernah masbuk 1 rakaat sholat subuh, imamnya Abdurrahman bin Auf. Baginda Rasul pun pernah lebih 5 rakaat sholat zuhur, baginda Rasul pun sholat asar pernah kurang 1 rakaat. Maka kata baginda Rasul, ya ma'syara sahabat, ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Aku terkadang lupa, jika aku lupa maka ingatkan aku. Itu menjadikan hukum syariat kepada umat-umatnya, ketika tertinggal 1 rakaat maka harus ditambah 1 rakaat. Nah, ketika kita kesiangan, maka baginda Rasul pun waktu perang Tabuk pernah sholat subuh kurang lebih lewat waktu Isra kurang lebih jam 9 pagi. Kesiangan semua. Kata baginda Rasul, wahai Bilal, nanti kira-kira menjelang azan subuh, kamu bangunkan kami. Ternyata apa yang terjadi? Fayatlu ila dhahr Rasulullah SAW. Ternyata yang bangun duluan adalah baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul itu tenang. Para sahabat kita sholat sunat qobliyah dulu. Sholat sunat qobliyah. Tenang aja. Jam 9 itu pagi. Sholat sunat qobliyah. Terus azan biasa, azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Terus udah gitu, qomat, salat sunat qabliyah, qomat subuh biasa. Ini menjadi syariat kepada kita semua bahwa ketika kita tertinggal salat, maka kita harus mengqadha salat tersebut karena perkara yang wajib itu harus diganti. Makanya guru-guru, bapak-bapak kalau ke kiai-kiai, kalau mau berangkat umroh, mau berangkat haji, apa yang disuruh? Banyakin kodok sholat. Ngodohin sholat gitu. Kalau di pesantren banyakin aja ngodok sholat. Mungkin waktu SMP, waktu SMA istinja kita kurang benar. Nah gitu kan. Nah itu. Banyak kodok sholat. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana statusnya antara imam dan muadzin? Cuman sebelumnya, hati-hati para bapak, para jamaah, ada 3 perkara ibadah, walaupun kita ibadah 100 rakaat sholatnya, 600 rakaat seperti Imam Ahmad bin Hanbal, 1000 rakaat seperti Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu setiap malam 1000 rakaat, setiap kali hatam Quran dan baca salatnya 25.000 kali sampai wafatnya tidak menikah. Sampai wafatnya tidak menikah,
ada 5 ulama yang melamar termasuk Hasan Al-Basri, itu ditolak lamarannya. Subhanallah. Tapi nggak diterima. Contoh, tapi amal ini tidak akan diterima. Bagaimana? Al-Abdul Abik, ketika seorang hamba sahaya, budak belian, dia sholat rajin, tapi dia kabur daripada majikannya. Jangan disalahartikan. Yang pembantu TKW itu ternyata sama orang Arab sebagian masih dianggap budak belian atau amat. Makanya semau dia padahal sudah tidak berlaku, sudah disalin, sudah diganti hukumnya. Nah, yang kedua, wamro'atun zawjaha sakhitun. Hati-hati. Seorang istri, seorang wanita, walaupun dia baca Quran hataman seminggu sekali, walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia rajin duha, walaupun dia bolak-balik umroh, tapi sakhiton, di dalam hati suaminya ada rasa sakit hati, si istrinya itu pernah menyakiti hati suaminya, terus si suaminya masih sakit hati. Selama suami masih sakit hati, maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sakit hati sama istri. Udah biarin aja. Kalau istri ngomel, anggap itu tausiah. Kalau ngomelnya pagi, anggap aja itu kajian pagi. Kalau ngomelnya siang, anggap itu kulutum juhur. Itu aja, jangan sakit. Kasihan. Kasihannya kenapa? Kasihan kalau kita benci. Kalau kita benci, kasihan. Amal ibadahnya bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri kita marah, anggap aja kita melihat wajah istri kita waktu pertama, malam pertama, gitu aja udah. Insya Allah nggak bakalan benci. Usahakan, maksudnya usahakan. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa imamun am kauman wahum lahu karihun. Nah, seorang imam tapi makmumnya tidak menyukai terhadap imam tersebut. Kenapa? Ya pasti ada alasan. Imamnya galak, pelatat pelotot, contoh diajakin senyum baud wae imamnya. Mungkin pasti ada sebabnya. Jangan salahkan makmum kan? Main sesat-sesatin aja, jangan salahin makmum. Salah satu imam itu harus jaga sikap, murah senyum. Syarat-syaratnya, akhlaknya harus baik, etikanya harus dijaga. Itu syarat-syarat imam. Baik. Yang selanjutnya, terus perbandingan antara imam dan muadzin apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam dhaminun wal muadzin mu'taminun. Imam, ketika orang menjadi imam, kata baginda Rasul, maka dia harus bisa menanggung seluruh jamaah yang ada di belakangnya. Jika yang di belakang itu ada 100.000, siap-siap nanti di yaumil qiyamah berapa kali yang batal tapi terus menunaikan salat, berapa orang yang rukunya tidak benar, berapa orang yang sujudnya tidak benar, itu domino ditanggung. Berapa orang yang sujudnya enggak benar, bukan menanggung dosa ya dari jam, bukan ya, dari sholatnya. Berapa orang yang fatihahnya enggak benar, berapa orang yang sopnya enggak benar, dominun. Nanti yang menanggung adalah imam. Tapi insya Allah, walaupun nanti imam akan menanggung kesalahan-kesalahan sebagian makmum, insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan dibela oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Wal muadzinu mu'taminun. Sedangkan seorang muadzin, kalau dalam bahasa kitanya adalah manusia, hamba Allah, pilihan Allah yang masuk dalam kategori mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang yang azan enggak ada beban. Makanya kata baginda Rasul, barang siapa wa man adzana arba'ina aman, barang siapa dia adzan selama 40 tahun, dakhala jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab, tapi harus 40 tahun. Wal 40 tahun. Tapi di akhirat nanti Pak, wal muadzin atwaluhum anakuhum. Nanti beda Pak. Di akhirat itu orang yang suka azan nanti lehernya panjang kayak jerapah. Bukan penghinaan, memang seperti itu dalam hadis muhtar hadis, atwaluhum anakuhum, lehernya panjang. Oh, berarti ini yang suka azan sudah sampai 40 tahun. Akhirnya setiap leher yang panjang itu pada nanti di hari kiamat nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu Pak,
tanpa melalui tegangnya sirat, tanpa melalui lamanya padang mahsyar, tanpa melalui ketegangan mizan, langsung masuk surga tanpa hisab. Terus yang dimuliakan oleh Allah, terus bagaimana ini imam? Man amma fi masjidin sab'a sinina, barang siapa dia mengimami masjid selama 7 tahun, wajabat lahul jannah bila hisabin, dia masuk surga pun tanpa hisab, wajib. Makanya berat ya. Subhanallah, jadi imam itu harus dijaga, enggak boleh maksiat, diusahakan ya. Diusahakan tidak boleh maksiat. Makanya mudah-mudahan imam-imam di Masjid Al-Amin ini semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah imam di sini itu kan hafiz, alim, masya Allah, luar biasa. Ini keberkahan tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada perbandingan. Nih, baginda Rasul bikin perbandingan. Lebih baik orang yang ibadah sunnah selama 70 tahun. Ini hadis sahih, hadis gharib, hadis Tirmizi, ataukah kita hanya 1 hari saja dipimpin oleh pemimpin yang adil? Mana lebih baik? Kata baginda Rasul, la yaumun min sultanin adil. 1 hari kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, 1 hari ini dipimpin oleh pemimpin paling adil, dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai rakyatnya, afdalu, itu lebih utama derajatnya min ibadati sab'ina sana, daripada seorang hamba yang ibadah selama 70 tahun yang dipimpin oleh pemimpin yang fajir. Makanya sebaik-baiknya orang adalah hidup di akhir zaman. Wa afdalul a'mal ahmazuha. Kita ini Pak, kenapa? Alasannya ada bertanya kepada ulama, Pak Kiai, kenapa kok umat di akhir zaman itu begitu luar biasa amalannya padahal sedikit? Jika dulu kalau yang melakukan maksiat satu jenis aja, yang homoseksual aja zaman Nabi Lut, yang kaum lesbi, kaum syahak namanya, berbarangan itu. Yang ngurangi timbangan aja pada zaman Nabi Su'aib. Tapi di akhir zaman, kenapa umat baginda Rasul walaupun amalan sedikit Allah luar biasakan, lipat gandakan? Karena seluruh maksiat umat-umat terdahulu ada pada zaman umat baginda Rasulullah SAW. Yang LGBT yaitu udah satu paket ya. LGBT, yang mabuk, yang penipuan. Makanya kata orang yang pernah ditipu, Pak Ridwan, kalau penipu itu tidak dikatakan penipu yang profesional, masih kelihatan penipu. Masya Allah, kayak gimana maksudnya? Ternyata udah sering ketipu. Yang nipu, yang maling, yang korupsi, yang pembunuhan, ada semuanya. Ketika kita dipilih oleh Allah bisa menjaga daripada perbuatan tersebut, maka disitulah yang disebut ummatan wahidatan, umat yang satu, umat yang paling terbaik. Mudah-mudahan para bapak, kita dijaga hati kita, iman kita oleh Allah, terus iman kita bersemayam sampai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab sekarang banyak sekali orang-orang yang keluar daripada agama karena cinta, kan gitu. Ada yang karena cinta, ada yang karena harta. Na'udzubillah. Baik, kita lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah terus begini, setelah Nabi ini ada para habaib, nah gini ya. Ada para habaib, ada ulama, ada a'immah. Ini nggak boleh diperbandingkan derajatnya mana. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, yang qabul cepat diijabah oleh Allah doanya itu lebih daripada kita menziarahi makam 9 wali, lebih daripada doanya 1000 habaib, lebih daripada doanya 1000 wali, apa? 1 doa daripada ibu kita. Itu tingkatan pertamanya. Setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para wali, para alim ulama ngedoain kita sampai 1000 kali. Tapi ibu kita hatinya benci sama kita,
pernah tersakiti, maka itu semua doa ditolak, hatta kecuali kita harus mendapat ridho dulu daripada kedua orang tua kita. Nah itu. Jadi yang pertama, doa yang paling mulia itu apa? Adalah daripada ibu bapak. Terus apa lagi? Yang kedua, yang pasti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada itrati, barang siapa yang menyakiti satu helai rambut daripada keturunanku, faqad adani, maka orang itu sama dengan menyakitiku. Itu dalam hadis khusus di dalam tentang masalah dzurriyyah binasl. Terus yang selanjutnya, waman adani faqad adallah, barang siapa menyakitiku pasti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Mari kita sama-sama cintai para dzurriyyah daripada dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ubali, tidak peduli karakternya seperti apa, yang kita lihat adalah dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keaslian itu ada tim pengecek Habibie yang asli, ada tim Alawiyah namanya. Di daerah Condet ada, di Empang ada. Kalau yang sudah kan ada 50 marga ya, yang paling banyak di Yaman. Di Cina juga ada habaib. Di Cina juga waktu Genghis Khan membunuh para orang-orang Baghdad, maka di situ ada namanya Syekh Habib Syamsuddin membawa pasukan 12.000. Dibawa ke Cina, tidak diapain. Di situ kan menikah dengan Cina. Tapi namanya Han. Marga Han. Kalau ada kalimat Han berarti itu habaib. Maka jangan heran ada habib yang sipit-sipit, berarti itu memang orang tuanya orang Cina, gitu ya. Masya Allah. Di Indonesia apalagi kan? Baik. Nah, yang selanjutnya, laisa ba'dal anbiya afdalu minal ulama wala ba'dal ulama afdalu minal a'immah. Di sini ya. Setelah para nabi ada yang paling utama yaitu habaib, terus ulama, setelah ulama ada yang paling mulia. Siapa? Minal a'immatil musallin, adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah itu ternyata. Makanya ada dalam firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Subhanallah. Baik. Yang selanjutnya, satu ketika wa ma ruya anahu qala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, duluni ala amalin adkhala bihil jannah. Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Yang pertama, kun muadzinan, kamu bisa azan enggak? Kalau kamu bisa azan aja. Itu kamu azan terus selama 40 tahun, insya Allah kamu masuk surga tanpa hisab. Itu kunci. Saya enggak bisa azan katanya. Astagfirullah, parah amat. Ada ya. Bukan enggak bisa, la astati, saya tidak sanggup. Nah gitu. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup untuk azan. Mungkin sibuk, kalau nggak bisa nggak mungkin. Masa azan nggak bisa? Sahabat Rasul. Ya berarti nggak sanggup. Terus apalagi? Kun imaman. Kalau begitu kamu jadi imam sholat aja. La astati'u, saya nggak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu, sholli bi'izail imam. Kalau begitu, kamu sholatlah di belakang imam. Nah intinya apa? Bagaimana kita pentingnya sholat berjamaah. Terus pertanyaan lagi. Di masjid ini, mohon maaf, di masjid pokoknya bukan masjid ini aja, di masjid lah. Itu di situ ada orang pemabuk, ada orang yang minum khamar, ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, ada orang yang sahibu bid'ah, pokoknya suka membidah-bidahin orang. Ada orang yang abid, yang kabur. Bertanya kepada Sufyan Tsauri, ya Sufyan Tsauri, bagaimana ini di sekeliling saya? Jika ada yang sholat berjamaah itu, ada orang yang melawan kepada orang tua, habis nyakitin dia ikut sholat berjamaah. Ada pemabuk, ada dia tukang bangor, preman, cuman bareng-bareng. Apa kata Sufyan Tsauri ketika mereka sudah ada di dalam masjid? Maka saksikanlah huwa bil iman, mereka adalah orang-orang yang beriman. Macam-macam kan, coba kita di Istiqlal yang zikir ke Aji Qura 20.000,
Kalau dalam bahasa sopan enggak mungkin dia orang yang suka sholat terus, kan macam-macam. Ada yang bawa masalah segunung, ada yang bawa masalah dua gunung. Tapi apa? Ketika orang soleh berdoa kepada Allah, semuanya bisa meneteskan air mata. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan ya kita bisa dimudahkan untuk meneteskan air mata karena ingat dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya terus bagaimana Rasulullah SAW itu kalau misalkan di sholat subuh qara'a fil fajri. Di sholat subuh itu baginda Rasul suka baca surat apa? Di sholat subuh baginda Rasul suka baca surat ayatun minal baqarah qulu amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Ayat itu. Terus yang rakaat keduanya ada ayat Rabbana amanna bima anzalta wa ta'bana rasul. Pokoknya ada ayat itu. Enggak semuanya, enggak dari ayat pertama sampai terakhir, enggak, potongan ayat aja. Kan itu ada berapa? 280 ayat. Coba ada 286 ayat. Ada yang mengatakan dalam tafsir 87 ayat. Terus subhanallah, hurufnya ada 25.500 huruf. Ada 1000 ayat khabar, ada 1000 ayat janji, ada 1000 ayat ancaman, ada 100 di situ ada ayat nasih, ada ayat mansuh. Tidak semuanya, itu hanya potongan-potongan saja karena baginda Rasulullah SAW di antara seluruh manusia yang paling bijaksana adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu baginda Rasul pun kalau misalkan Isa itu rakaat pertamanya surat Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat keduanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Kadangkala juga baginda Rasul itu di sholat subuh baca surat amma yatasaalun. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Rasul sebelum tidur, apa yang biasa dibacakan oleh baginda Rasul? Yang biasa dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW itu kadang surat Az-Zumar, terus surat Al-Kahfi, ya terus itu mandi ayat itu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu sering dibacakan sebelum tidur. Makanya kata baginda Rasul, ketika kita mimpi waktu masih punya wudu, terus baca-bacaan itu yang dibaca, fa innahu ru'yan shadiqan, maka mimpi itu mimpi yang benar dan mimpi pasti akan menjadi kenyataan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, terus begini. Kalau misalkan seorang imam, ini seorang imam nih. Yang pertama, ini perintah daripada baginda Rasul. Yang pertama nih. Wala yang bagi ayu akhirat salat lintiduri kasratul jamaah. Jangan banyak nunggu jamaah. Jangan banyak nunggu jamaah. Karena yang dikejar waktu fadilah. Contoh, nunggu jamaah ramai dulu sampai jam 1. Jangan. Tidak pantas. Kata Imam Ghazali juga. Maksudnya apa? Bal alaihil al-mubadarah. Akan tetapi harus disegerakan. Lihiyajati fadilati awal waktu. Karena untuk mengejar waktu fadilah. Waktu fadilah itu sedikit waktunya. Contoh azan jam 12. Itu sampai jam 1 sudah habis waktu fadilah. Jam 1 sudah waktu ikhtiar. Jangan, kecuali memang terus terang. Saya pernah mondok di Abu Dimyati itu. Terus terang ya, ini kan memang kalau wali-wali Allah itu sudah tahu waktu mustajabnya. Ini pengalaman dulu kan khatam Quran juga semalam sendirian. Itu sholat maghribnya udah waktu jahit. Contoh maghrib jam 7:20. Isya. Sholat maghribnya jam 7 kurang 5 menit. Itu memang pakai ilmu falak. Sholat asarnya jam 4:30.
sholat zuhurnya 1:30, Jumatannya 1:30. Wah, kalau secara om gimana nih? Sebentar. Yang dipakai adalah kenapa 4:30? Karena memang dari pagi tidak berhenti ngelogat kitab Fathul Bari. Harus hatam 15 jilid itu. Kan diluluskan tetap. Fathul Bari itu 15 jilid, satu jilidnya ya setebal ini, lebih tebal lagi. Terus ngaji, lebaran Idul Fitri juga nggak libur, Pak. Ngaji terus. Nah, itu boleh, namanya azam. Ketika kita ngaji, kita azam. Kita berjamaah waktu ikhtiar. 2 pahala. Pahala ngaji, pahala. Nah terus kenapa sholat Jumat itu 1:30? Karena yang dipakai ilmu fikihnya. Karena di situ ada 2 masjid. Nunggu masjid yang lebih dulu dibangun. Kan itu aturan fikih. Dalam aturan fikihnya, kalau ada masjid yang sudah dibangun lebih dulu, tunggu sampai selesai, baru kita boleh mengadakan Jumatan. Itu dipakai. Kalau di kota yang nggak bisa gitu kan, harus bareng semuanya, karena semuanya sama-sama kerja, nggak masalah. Terus apa lagi? Afdalu min kasratil jamaah wa min tatwilis surah. Itu lebih utama daripada banyaknya jamaah dan panjangnya suratnya imam membacakan. Terus wa idza hadaru isni, kalau misalkan ada 2 orang, udah sholat aja. 2 orang nih. Jam 12:15 masih 2 orang. Udah berjam. Sama mau 2 orang asal jangan sepotong ya. 2 orang, 3 orang sama 27 derajat. Terus lam yang tadiru salisu, jangan kau menunggu yang ketiga orang. Nah, gitu. Terus wa idza hadar arba'ata fil janazah. Nah, ini salat jenazah. Riskan ya. Pengennya ya kita sama-sama yang nyolatin itu 40 orang agar bisa yang 40 itu bisa ngasih syafaat kepada si jenazah. Tapi dalam kitab ini, ya ulumuddin, arba'ata fil janazah, jika ada 4 orang yang sholat jenazah lam yang tadirul khamis, jangan nunggu yang kelimanya ketika kita mau sholat jenazah. Tapi rata-rata kalau sholat jenazah mah pasti rame ya. Tapi aturan fikihnya seperti itu. Bapak-bapak perlu diketahui, di dalam kitab Ihlul Wudhu itu ada bab istinja, ada bab wudu, ada rukun sholat, ada syarat sholat. Bukan tidak tasawuf semua. Ada masalah istinjanya, ada masalah fikihnya, komplit semua. Di atasnya ada Quran, ada hadis, ada perkataan sahabat, ada perkataan alim ulama. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, alla yukabbiru hatta tastawiyat sufuh falyatafit yaminan wa shimalan. Si imam jangan dulu takbir Allahu Akbar, kecuali saya lupa tadi harusnya balik kanan dulu, lihat kanan, lihat kiri. Cuman karena saya husnuzon, waduh pasti rapat semua, padahal sunahnya jangan dulu langsung Allahu Akbar. Lihat kanan, lihat kiri. Fa in ra'a khalalan amru bitaswiyati, jika ada yang jarang maka qila kanu yatahaduna bil manakib wa yatadubuna bil ka'am. Jadi ini dulu Pak, bukan ini dulu, awas. Yatadamuna bil ka'ab, pundak dulu yang dirapatkan. Terus bukan kaki dulu yang dilebarkan. Kaki dulu itu sepakat alim ulama dalam kitab Ai'anah dan Fathul Shibron. Shibron sejengkal aja. 2 jengkal boleh kalau darurat, boleh. 2 jengkal enggak batal. Tapi baginda Rasul mencontohkan 1 jengkal. 1 jengkal segini. Terus yang dirapatkan ini bil manakib. Bukan kaki. Awas jangan salah pemahaman, bil manakib. Sunan Abu Daud sama bil manakib. Rapat. Jadi kalau ini berarti ini. Kalau misalkan kaki ya memang harus dilebarkan. Itu yang keliru. Yang benar adalah bil manakib. Pundak dulu yang rapat. Nah, setelah semuanya pundak rapat, baru kaki dirapatkan. Nah, setelah siap semuanya, maka diperintahkan, dipersilahkan itu fa'amarul muadzin, maka diperintahkan kepada muadzin untuk qomat. Dan awas, yang qomat harus yang azan. Yang qomat harus yang azan. Kalau 5 waktu, yang qomat harus yang azan. Itu memang seperti itu aturan fikihnya. Dan Bilal bin Rabah pun ya dari situ ngambilnya. Bilal bin Rabah azan, ya Bilal bin Rabah itu qomat. Yang terakhir, kenapa itu Bilal bin Rabah tidak sanggup mengucapkan
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika 3 tahun wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimimpikan oleh baginda Rasul, wahai Bilal, apakah engkau sudah melupakan aku sehingga engkau tidak berziarah kepada aku? Akhirnya ziarah di Mekah, di atas Ka'bah juga disuruh ke Mekah dulu, ke Mekah, terus ke Madinah, di Madinah azan, sama di Madinah tidak sanggup untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari Madinah terus disuruh ke Mekah, di Mekah pun sama, tidak bisa sanggup mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa alasannya? Ini diteruskan ke anak kecil umur 10 tahun, nggak sanggup, langsung pingsan, langsung nangis. Kenapa? Dulu waktu aku mengucapkan nama Muhammad, manusia yang paling mulia itu ada di dekat aku. Ada di dekat aku, tapi ketika hari ini Rasulullah sudah tiada, maka aku tidak sanggup untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dari situ enggak ajan-ajan. Enggak sanggup, bukannya enggak mau, enggak sanggup. Sampai dia menjadi gubernur Habasah enggak sanggup untuk ajan. Karena apa? Karena belum kuat ketika mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita sama-sama doakan, mudah-mudahan mungkin di antara keluarga jamaah Masjid Al-Amin ada yang sakit, ada yang kena musibah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang mungkin Masjid Al-Amin akan membangun lagi atau apa, mudah-mudahan semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Jamaah ini kita semua, hati kita ini mohon kepada Allah akal disatukan, hati ini. Jangan sampai tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu tapi hatinya ngundal. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allahumma na'udzubika minal hikdi. Ya Allah, mudah-mudahan bebaskan hati kita daripada iri, dengki, prasangka buruk kepada sesama saudara muslim. Dan yang terakhir, mudah-mudahan saya terima kasih dari jamaah, ada yang banyak yang bantu kepada saya pembangunan Pondok Pesantren Al-Balqis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat selesaikan pembangunannya, amin. Ya Allah Rabbul Alamin. Ini tahadus binikmah dari sekian yang ngasih sumbangan dari sebagian jamaah. Mudah-mudahan namanya saya akan sebut setiap malam aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nama-namanya akan saya sebut dalam sujud setiap saya dalam sholat saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pulang dari haji itu sudah ada yang nyumbang sampai 25 juta. Kalau dikumpulkan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tahadus binikmah, tapi memang istri terlalu jujur. Jadi semuanya beli material. Jadi saya pinjam 50.000 juga nggak boleh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhulunal jannata ma'an. Mudah-mudahan ya kita masuk surga bareng-bareng, masuk surga untuk selama-lamanya. Jadi awal-awal 1 minggu 2 minggu pulang, aduh ya Allah, ini dunia udah kayak gini amat. Tapi di sisi lain ya Allah, masih banyak yang harus saya lakukan, dalam artian masih jauh amalan. Akhirnya minta panjang umur lagi gitu. Lihat dunia udah gak kuat tadinya, ya Allah, udah saking banyaknya maksiat ya, banyaknya kejoliman. Tapi di sisi lain ya Allah, saya masih kurang amalan. Oleh karena itu kita minta panjang umur para bapak-bapak agar apa? Yang pertama agar kita tidak merasa malu ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kematian itu jangan ditakuti. Yang ditakuti itu kita bawa bekal atau enggak gitu. Itu aja. Yang ditakuti itu ketika kita mati dalam lagi sholat atau enggak. Lagi zikir atau lagi di kafe, itu aja yang ditakutinya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Karim, wafat kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan zikir. Karena umat Rasul itu sudah dikasih tahu
60 atau 70 tahun. Dikasih tahu Pak bocorannya. Kalau umat terdahulu enggak ada yang panjang pokoknya. 400 tahun, 2000 tahun itu Aud namanya cucu anaknya Nabi Adam itu. Ada yang paling panjang dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sebetulnya 1200 tahun Pak. Dalam tafsir Sawi 1200 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Umat Rasul 60, 70 tahun. Mudah-mudahan para bapak yang dimuliakan oleh Allah, jangan digambarkan alam barzah itu serem. Alam barzah itu hasbuka kasyamsi, lebih besar daripada matahari. Lebih indah daripada yang paling indah. Yang pertama kita minta panjang umur, minta sehat, minta istiqomah ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya.